Selamat siang, kami dari SMP Mutiara Bangsa 1, kelas 8G, kelompok 1 dengan guru pembimbing yaitu Pak Randi sebagai guru bidang studi IPA dan Bu Hartati sebagai guru wali kelas kami. Pada video ini, kami akan melakukan praktikum sederhana tentang aplikasi tekanan, yaitu praktikum proses terjadinya difusi dan osmosis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, nama saya Oscar Darmadi. Selamat siang, nama saya Putra Kaditya Pratama. Selamat siang, nama saya Kayla Alvenia. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Melin Wijaya. Selamat siang, nama saya Nur Elza Mawati. Hipotesis dan tujuan praktikum. Yang pertama, hipotesis terhadap proses difusi pada air dan gula, yaitu suhu berpengaruh dalam suatu proses difusi. Semakin tinggi suhu air atau pelarut, maka proses difusi pada air dan gula akan semakin cepat. Dan sebaliknya, semakin rendah suhu air atau pelarut, maka proses difusi pada air dan gula akan semakin lama. Yang kedua, hipotesis terhadap proses osmosis pada wortel, yaitu konsentrasi molekul air pada wortel lebih rendah daripada konsentrasi larutan garam. Hal ini menyebabkan molekul air pada wortel berpindah ke larutan garam. Tujuan praktikumnya adalah pada percobaan proses difusi pada air dan gula, yaitu untuk mengetahui dan membuktikan proses kerja difusi, pengaruh suhu terhadap proses difusi, serta perubahan dan perbedaan yang terjadi selama dan setelah proses difusi. Tujuan dari percobaan proses osmosis pada wortel adalah untuk mengetahui dan membuktikan proses kerja osmosis, pengaruh larutan garam terhadap wortel, pengaruh air biasa terhadap wortel, serta mengamati perubahan dan perbedaan yang terjadi selama dan setelah proses osmosis. Saya akan melakukan percobaan tentang aplikasi tekanan, yaitu proses difusi dan osmosis, yaitu proses difusi pada air dan gula dan proses osmosis pada wortel. Pertama, saya akan melakukan percobaan proses difusi pada air dan gula. Adapun alat dan bahannya adalah 2 buah gelas, 1 buah sendok makan, 8 sendok teh gula, setengah gelas air bersuhu panas dan setengah gelas air bersuhu biasa atau normal. Langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, kita tuangkan air dengan bersuhu panas ke gelas pertama. Kemudian kita tuangkan air dengan bersuhu biasa atau normal ke gelas kedua. Volume dari kedua gelas ini masing-masing sama, yaitu setengah gelas. Kemudian kita masukkan 4 sendok teh pada masing-masing gelas. Kemudian kita diamkan selama 25 menit tanpa diaduk. Setelah 25 menit, ternyata pada gelas pertama yang berisikan air panas, gula berdifusi dengan cepat dan hampir terlarut sempurna. Dan hanya menyisakan sedikit sekali butiran gula. Sedangkan di gelas kedua yang bersuhu biasa, proses difusinya sangat lambat. Dan masih banyak tersisa butiran gula yang tidak terlarut.
Selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu proses osmosis pada wortel. Alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah gelas air putih biasa dengan volume air yang sama, 4 sendok teh garam, 1 buah sendok makan, dan 2 buah potongan wortel dengan ukuran panjang yang sama. Yaitu berukuran 4,4 cm. Langkah-langkah dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita masukkan 4 sendok teh garam ke gelas yang pertama. Kemudian kita aduk sampai merata. Terlihat air dalam gelas pertama berubah menjadi keruh dan berwarna putih. Dan gelas kedua masih berisi air putih biasa. Kemudian kita masukkan potongan wortel ke masing-masing gelas. Terlihat bahwa wortel yang dimasukkan air garam langsung mengapung, sedangkan wortel yang dimasukkan ke dalam air putih biasa tidak mengapung dan tetap berada di dasar gelas. Sekarang kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita bisa melihat bahwa wortel yang dimasukkan ke dalam air garam masih tetap mengapung, namun airnya berubah menjadi lebih jernih, tidak sekeruh awal pada saat dimasukkan garam. Sedangkan wortel yang dimasukkan ke air putih biasa masih tetap berada di dasar gelas. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi terhadap wortel yang didiamkan di air garam. Ternyata tekstur wortel berubah menjadi lebih lentur dan lembut. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi terhadap wortel yang didiamkan di air putih biasa. Ternyata tekstur wortel tetap keras seperti semula. Selain itu, wortel yang didiamkan di air garam mengalami penyusutan. Hal ini terbukti setelah kita ukur, panjangnya berkurang menjadi 4,3 cm. Dan wortel yang didiamkan di air putih biasa mengalami penambahan ukuran. Terbukti bahwa panjangnya menjadi 4,6 cm. Saya akan membahas sesuai dengan hasil praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, praktikum pada divisi air dan gula. Gula yang dilarutkan di air panas lebih cepat berdifusi atau larut walaupun tanpa diaduk. Sedangkan gula yang dilarutkan di air bersuhu biasa, proses difusinya lebih lambat dengan kondisi didiamkan dalam waktu yang sama. Ternyata suhu berpengaruh pada proses difusi. Semakin tinggi suhu, maka partikel akan mendapatkan energi yang lebih besar untuk bergerak, sehingga kecepatan berdifusinya semakin besar dan sebaliknya semakin rendah. Maka partikel tidak dapat bergerak dengan cepat karena energi yang didapatkan lebih kecil. Partikel tersebut dalam hal ini adalah gula. Yang kedua adalah praktikum proses osmosis pada wortel. Wortel yang direndam dalam larutan garam bisa menjadi lembut atau lentur karena terjadi proses osmosis pada wortel. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan atau air dari wortel menuju ke larutan garam. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam wortel lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semi-permeable pada wortel dalam ditembus oleh zat pelarutnya. Wortel akan kehilangan air dalam selnya dan
Hal inilah yang menyebabkan wortel menjadi lembut atau lentur dan tidak mudah patah dan mengalami penyusutan sehingga terjadi penurunan ukuran. Dengan kondisi tersebut, wortel akan kehilangan banyak air dan tekanan akan berkurang sehingga menyebabkan wortel akan mengapung di larutan garam. Sedangkan wortel yang direndam dalam air biasa tidak mengalami penyusutan karena konsentrasi air dalam wortel lebih tinggi daripada konsentrasi air di luarnya, sehingga air yang berada di luarnya bergerak ke dalam wortel, dan inilah yang penyebabnya tekstur wortel menjadi lebih keras atau kaku, mudah patah, terjadi penambahan ukuran, serta tidak dapat mengapung. Nah, dari percobaan sebelumnya dapat diketahui bahwa osmosis merupakan perpindahan molekul-molekul air dari larutan yang berkonsentrat lebih rendah ke larutan yang berkonsentrat lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Seperti tadi, wortel memiliki larutan konsentrat yang lebih rendah dibandingkan air garam. Pada saat wortel direndam di air garam, sel yang terdapat di dalam wortel akan keluar melalui membran semipermeabel. Maka dari itu, setelah 30 menit direndam, wortel yang direndam di air garam memiliki tekstur yang lentur. Jika osmosis merupakan perpindahan molekul-molekul air dari larutan berkonsentrat rendah ke larutan berkonsentrat tinggi, maka difusi merupakan perpindahan molekul-molekul air dari larutan yang berkonsentrat tinggi ke larutan yang berkonsentrat rendah. Seperti percobaan sebelumnya, gula pada air panas lebih cepat larut daripada gula pada air biasa atau air dingin. Mengapa? Karena suhu juga mempengaruhi proses difusi. Demikianlah kegiatan praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.